Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 163. Su Yi berpikir sejenak, lalu berkata, aku sudah setuju untuk mengajarimu bertransformasi, dan tentu saja aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Dengarkan, Crimson Flambis bermata giok bergetar tak percaya. Tapi sebelum bisa bereaksi, Su Yi melantunkan serangkaian suku kata yang tidak jelas, kata-kata yang mengingatkan pada tulisan surgawi, seolah-olah mengandung kekuatan atas hidup dan mati. Suara itu mengandung ritme yang menakjubkan. Ini adalah bahasa kuno Rasiao. Su Yi menggunakan kekuatan jiwanya sebagai panduan untuk mewujudkannya sebagai kekuatan unik, yang bergema di telinga Jade Crimson Flambis. Mata makhluk roh itu melebar, sedikit demi sedikit, saat ia tenggelam dalam pencerahan yang tak terlukiskan dan ajaib. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu dalam keadaan ini. Pada saat Jade Crimson Flambis muncul dari perenungannya, sudah hampir malam hari. Itu melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa pemuda berjubah biru telah lama menghilang. Setelah linglung yang lama, Jade Crimson Flambis bersujud 3 kali, rasa terima kasih dan kegembiraannya tertulis di mata biru hijaunya. Kemudian, ia bangkit, menggoyangkan bulunya yang seputih salju, dan melompat ke lereng gunung, di mana ia menelengkan kepalanya dan meraung. Suara itu menggelegar seperti guntur, bergema di seluruh lautan awan, mengguncang pepohonan dan rerumputan. Di seluruh area sekitarnya, setiap burung dan binatang bergetar ketakutan. Sementara itu, di jalan berkelok-kelok di gunung yang jauh, Cha Jin mau tidak mau menoleh ke arah sumber suara gemuruh, tapi mereka terlalu jauh untuk dilihatnya. Apakah itu mencoba untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya? Cha Jin memalingkan muka dan bergumam pada dirinya sendiri. Su Yi berjalan di dekatnya, tangannya di belakang. Cahaya matahari terbenam memandikan tubuhnya yang tinggi, membuatnya tampak misterius, hampir seperti ilusi. Sebentar lagi gelap. Ketika kita keluar dari bentangan hutan belantara ini, kita akan mencapai kota Yangku, tempat yang diceritakan oleh penebang kayu kepada kita. Su Yi menatap langit, lalu mempercepat langkahnya. Mereka telah berjalan melewati pegunungan dan sungai selama 2 jam penuh. Ada ngarai di kejauhan, sisi tebingnya begitu tinggi, menjulang ke awan. Jalan melalui lembah itu terjal dan berliku. Itu sangat sempit, hanya cukup besar untuk dilalui seseorang. Ketika sampai di jalan setapak, Su Yi berhenti. Dia mengendus udara, menangkap jejak darah yang paling tipis dan hampir tak terlihat di angin. Jika ngarai adalah rumah bagi binatang buas, itu sebenarnya tempat yang sempurna untuk penyergapan. Akan sulit untuk melarikan diri bahkan jika Anda menginginkannya. Su Yi merenung sejenak, lalu melanjutkan. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara pertempuran dan pembantaian di kejauhan. Mata indah Cha Jin seketika menjadi serius, dia sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia berbisik, Tuan Muda, bagaimana kalau kita berkeliling? Tidak dibutuhkan. Su Yi menggelengkan kepalanya. Jika mereka berkeliling, mereka mungkin tidak akan mencapai kota Yangku saat malam tiba. Cha Jin tidak membantah, dia khawatir mereka akan mendapat masalah. Tetapi jika mereka melakukannya, dia tidak khawatir tentang kemampuan Su Yi untuk menanganinya. Mereka menyusuri jalan sempit, dan tak lama kemudian, mereka melihat pertempuran sengit berkecamuk di depan. Ratusan serigala merah dikepung oleh sekelompok seniman bela diri, dan mereka menyerang dengan gila-gilaan. Lolongan mereka bergema menembus awan. Serigala berwarna darah masing-masing seukuran anak sapi. Mereka sangat cepat, dan mereka bertarung dengan kekejaman yang kejam. Yang lebih menakutkan adalah mereka unggul dalam mengumpulkan musuh, dan mereka terkoordinasi dengan sempurna. Mereka menyerang dan mundur pada saat yang tepat, seperti pasukan yang terlatih. Karena ini adalah hamparan ngarai, mereka dikelilingi oleh tebing curam di kedua sisinya. Rute pelarian seniman bela diri yang bertahan diblokir di kedua sisi, sehingga mereka tidak bisa mundur atau maju. Mereka benar-benar terjebak. Binatang roh tingkat 5, serigala api darah. Murid Cha Jin menyempit. Ini adalah makhluk roh yang setara dengan seniman bela diri akumulasi ki tahap awal. Jika Anda bertemu dengan seekor serigala, mereka tidak terlalu mengancam. Dengan kemampuan Cha Jin, dia dapat dengan mudah membunuh individu manapun. Tapi Blood Flame Wolves selalu bepergian dalam kelompok. Ini membuat mereka sangat berbahaya. Paket di depan mereka berjumlah ratusan. Melihat mereka sudah cukup untuk membuat bahkan Grandmaster lari ketakutan, terlalu takut untuk berperang. Ini karena, begitu serigala mengepungmu, mereka akan menyerang tanpa henti. Seorang seniman bela diri dikutuk saat mereka kehabisan energi. Cha Jin dengan cepat menyadari bahwa pemimpin seniman bela diri itu berada di alam tungku dalam. Oh, ada seorang Grandmaster di antara para seniman bela diri itu. Tidak heran mereka bertahan begitu lama meskipun pengepungan paket Blood Flame Wolf. Dia mengenakan jubah prajurit, dan dia kurus dan tegas. Dia membawa sepasang gada tembaga,
dan kehadirannya keras dan mengesankan. Dia hanya satu orang, tapi dia mempertahankan umpannya sendiri, menghalangi gerak maju serigala. Gada kembarnya berayun, dengan mudah menghancurkan Blood Flame Wolf manapun yang mereka serang. Sudah ada tumpukan mayat Blood Flame Wolf tidak jauh darinya. Darah mengalir seperti sungai, dan bahkan gadanya diolesi dengan warna merah tua. Namun, jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak energi. Dahinya lembab, dan pelipisnya licin karena keringat. Dia bernapas terengah-engah, dan wajahnya sedikit pucat. Dia ditemani oleh 4 pria yang tampak seperti penjaga, serta seorang gadis berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Keempat penjaga berbaju zirah membentuk lingkaran perlindungan yang ketat di sekitar gadis itu. Sedangkan untuk gadis itu sendiri, dia mengenakan rok delima yang dirancang khusus dan kemeja lengan longgar. Kulitnya seputih salju, alisnya yang tipis melengkung dengan lembut. Dia adalah kecantikan yang mengejutkan. Namun, alis tipis itu saat ini menyatu, dan ekspresinya sinis dan marah. Gadis itu tidak diragukan lagi berasal dari latar belakang yang sangat termasyur. Cha Jin bisa membedakan beberapa petunjuk pada pandangan pertama. Seorang Grandmaster dan 4 pengawal akumulasi Ki tahap akhir bekerja sama untuk melindunginya. Keturunan biasa bahkan dari klan terkemuka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menerima perlakuan seperti itu. Ambil Qin Feng, putra gubernur prefektur Clue Driver, Qin Wunyuan. Bahkan dia tidak memiliki Grandmaster untuk menemaninya. Perbandingan ini secara alami hanya menyoroti betapa luar biasanya asal-usul gadis itu. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Cha Jin tidak bisa tidak bertanya. Mari kita hentikan jalan kita dan selesaikan itu. Oh, selagi kita melakukannya, kita mungkin juga mengumpulkan beberapa materi spiritual. Darah, taring, cakar, dan kulit Raja Serigala Api Darah semuanya sangat berguna, kata Sui. Ikuti aku. Saat dia berbicara, dia mencengkeram misteri pemandu dan menyerang lurus ke depan. Tidak jauh dari sana, ada gangguan di antara barisan kawanan serigala saat mereka melihat Sui dan Cha Jin, sepasang tamu tak diundang ini. Kelompok yang telah mereka kepung, pria berjubah prajurit dan rekan-rekannya, sekarang menemukan kedatangan mereka untuk pertama kalinya. Semuanya menyala dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Tetapi ketika mereka melihat bahwa pendatang baru hanyalah 2 orang dewasa muda, kegembiraan mereka langsung memudar, dan hati mereka tenggelam sekali lagi. Serigala berjumlah ratusan, hanya Grandmaster yang memiliki peluang melawan mereka. Orang lain hanya membuang hidup mereka. Oh gelombang, jauh di dalam barisan kawanan serigala, seekor serigala yang biasanya besar dan bertubuh kekar melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong ke langit, seolah-olah mengeluarkan perintah. Sekelompok serigala api darah langsung menyerbu ke arah Sui dengan niat untuk membunuh. Angin berdarah bertiup ke udara. Blood Flame Wolves sangat cepat, mereka menyerupai garis-garis petir merah. Melawan ekspektasi Grandmaster berjubah prajurit, pemuda berbaju biru itu tidak berusaha untuk mundur. Sebaliknya, dia maju dengan langkah besar. Segera setelah itu, dia dan rekan-rekannya menyaksikan tontonan berdarah berlangsung. Pemuda berjubah biru dengan santai mengiris dengan pedangnya, dengan mudah memenggal 3 serigala api darah yang memimpin serangan. Kemudian, ujung pedangnya berputar. Semburan-semburan, darah segar berceceran saat satu serigala demi satu dikirim terbang bahkan sebelum mereka tahu apa yang menimpa mereka. Beberapa diiris terbuka, isi perut mereka keluar dari perut mereka. Yang lain tengkoraknya dihancurkan, sementara beberapa ditusuk tepat di tenggorokan. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 serigala api darah jatuh ke tanah sebagai mayat berlumuran darah, menodai tanah menjadi merah. Dia sebenarnya sekuat itu, seru gadis dengan rok delima. Dia benar-benar luar biasa, kata Grandmaster yang memimpin rombongan mereka. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Seorang pemuda akumulasi Ki tahap awal benar-benar telah menembus sekawanan Blood Flame Wolves, semudah jika dia memotong kayu busuk. Bagaimana mungkin seseorang yang mampu melakukan itu menjadi orang biasa? Paket Blood Flame Wolf yang lebih besar juga jelas terkejut. Ada keresahan di antara barisan mereka, dan mereka melolong tanpa henti. Sui mengabaikan mereka sepenuhnya. Dia baru saja menyerang langsung. Targetnya, Raja Serigala Api Darah yang jauh. Saat dia mendekat, satu kelompok serigala demi satu meluncurkan diri ke arahnya, menyerang dari semua sisi. Pemahaman dan koordinasi diam-diam mereka luar biasa. Sayangnya, semua ini bukanlah ancaman bagi Sui. Dengan setiap ayunan misteri pemandu tanpa henti, dia mengiris lawannya semudah jika mereka terbuat dari kertas, membunuh mereka di tempat mereka berdiri. Dia memotong barisan mereka dengan mudah. Cha Jin mengikuti dengan cepat, anak jadei Crimson Flame Beast di pelukannya. Matanya yang berwarna giok berkilauan seperti ember saat dengan penasaran menilai semua yang terjadi di sekitarnya. Seberapa kuat, pria berjubah prajurit itu semakin terpana. Pria muda berbaju biru itu tampak seperti remaja, namun dia langsung bergegas ke medan dengan momentum yang tak terbendung. Pria berjubah prajurit adalah seorang Grandmaster, tetapi bahkan dia tertegun oleh tampilan kemampuan yang mengejutkan ini.
Penatua Kiao, inilah kesempatan kita. Biarkan mereka menahan binatang buas itu sementara kita melarikan diri. Gadis dengan rok delima itu bersukacita. Dia dengan tajam menangkap fakta bahwa, saat Suyi membunuh jalan melalui barisan binatang buas, dia menarik sebagian besar perhatian kelompok serigala besar itu. Bahkan Blood Flame Wolf King tidak bisa lagi diganggu dengan kelompok mereka. Ini tidak diragukan lagi adalah kesempatan sempurna untuk menerobos pengepungan mereka. Ini, pria berjubah prajurit merasa agak ragu-ragu. Seberapa banyak pengalaman tempurnya, dia secara alami tahu bahwa, jika mereka mencoba untuk keluar sekarang, mereka memiliki peluang sukses setidaknya 50%. Tapi bukankah itu akan membuat pria dan wanita muda itu dalam kesulitan, dikelilingi di semua sisi? Grandmaster menemukan pemikiran itu sulit untuk ditanggung. Tetua Kiao, mereka bukan teman atau kerabat kami, dan kami tidak meminta mereka datang ke sini dan menyelamatkan kami. Jika mereka mati, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Gadis dengan rok delima itu panik. Dia dengan marah mendesaknya, untuk apa kamu masih ragu? Jangan bilang kamu berencana membuat kita semua mati di sini. Saya pasti tidak ingin mati. Dengan itu, dia berbalik dan keluar dari lembah. 4 pengawal pribadinya bergegas mengejarnya karena takut dia akan terluka. Pria berjubah prajurit menghela nafas pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak ragu lagi. Dia berbalik dan mulai menerobos pengepungan gerombolan serigala. Disiplin ketat kawanan serigala telah tergelincir, dan mereka berenam dengan cepat menerobos formasi serigala. Selanjutnya, Suyi masih membatasi mereka. Dengan demikian, Grandmaster berjubah prajurit dan teman-temannya dengan cepat menerobos pengepungan mereka. Mereka semua menghela napas lega, mereka baru saja lolos. Hampir bersamaan, raungan melengking mengguncang langit dan bergema di telinga mereka sebelum berhenti tiba-tiba. Mereka berkeliling untuk melihat. Yang mengejutkan mereka, Blood Flame Wolves mulai melarikan diri dengan panik, semuanya merintih. Tanah dipenuhi mayat dan sungai darah. Pemuda berjubah biru berdiri di tengah-tengah mereka, di atas sebuah batu besar. Satu kaki menekan Blood Flame Wolf King yang besar dan ganas. Terlepas dari pembantaian itu, jubah pemuda itu murni, tanpa sedikit pun kotoran, seolah-olah dia adalah dewa. Dia benar-benar membunuh Raja Serigala Api Darah. Salah satu penjaga tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Kami baru saja menerobos, tapi dia sudah membunuh Raja Serigala dan mengirim sisa kawanannya berhamburan ke angin. Itu terlalu ganas, gumam penjaga lain. Tapi pria berjubah prajurit itu menghela nafas pada dirinya sendiri. Sebelumnya, pemuda itu telah berjuang melewati kawanan serigala tanpa memedulikan hal lain. Dia pasti telah melakukan bantuan yang sangat besar kepada mereka, dia telah menyelamatkan mereka dari malapetaka tertentu. Namun mereka memilih untuk mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja pria berjubah prajurit itu merasa malu. Bagaimana mungkin dia tidak? Tapi gadis dengan rok delima hanya mendengus dingin, jika kita tidak menahan binatang buas itu sebelumnya, bagaimana dia bisa membunuh Raja Serigala Api Darah dengan begitu mudah? Pria berjubah prajurit itu meringis. Nona, jika mereka tidak tiba tepat pada waktunya, kita benar-benar akan jatuh di sini dan menjadi mangsa binatang buas itu. Tidak peduli apa, kita harus mengakui bantuan ini. Baiklah, gumam gadis itu. Saya tidak pernah mengatakan saya tidak berterima kasih kepada mereka. First Immortal of the Sword Chapter 164. Cajin sedikit kesal. Tuan muda, gerombolan itu sangat tidak tahu berterima kasih. Kami baru saja menyelamatkan hidup mereka, tapi lihatlah mereka sekarang. Mereka hanya mengambil kesempatan untuk melarikan diri tanpa memperhatikan kesejahteraan kita. Dia melihat semua yang dilakukan pria berjubah prajurit dan kelompoknya, dan itu membuatnya agak tidak senang. Aku pasti tidak melakukan semua ini untuk menyelamatkan mereka, kata Su Yi dengan datar. Dia mencabut taring Blood Flame Wolf King dengan mudah, melepaskan cakarnya yang tajam, dan mengulitinya, lalu menempatkan rampasan itu ke dalam liontin batu giok hitamnya. Ini adalah bahan spiritual, beberapa berguna untuk memurnikan harta, sementara yang lain berfungsi sebagai obat atau sebagai bahan untuk membuat jimat. Semuanya luar biasa dan penuh dengan spiritualitas. Kurasa itu benar, pikir Cajin. Mereka berjalan melalui ngarai sebagian karena mereka tidak ingin berjalan-jalan, dan sebagian karena mereka tertarik pada Raja Serigala Api Darah. Tujuan mereka sebenarnya bukan untuk menyelamatkan siapapun. Dalam hal itu, tidak masalah bahwa orang-orang yang secara tidak sengaja mereka selamatkan tidak tahu berterima kasih. Ayo pergi. Su Yi menyarungkan misteri pemandu dan melangkah maju. Begitu mereka meninggalkan ngarai, mereka melihat pria berjubah prajurit dan kelompoknya berjalan ke arah mereka. Tuan muda, terima kasih banyak karena telah datang membantu kami dengan benar. Grandmaster adalah orang pertama yang mengepalkan tinjunya dengan hormat. Setiap kata datang langsung dari hati. Dia awalnya mengira mereka semua akan mati di sini. Siapa yang mengira Su Yi akan mengungkapkan kekuatan ajaibnya dan memotong jalannya melalui gerombolan serigala. Selain itu, hanya berdasarkan kekuatan yang baru saja ditampilkan Su Yi, dia yakin bahwa asal-usul pemuda ini tidak sederhana.
Apa yang benar-benar mengejutkannya adalah masa muda Su Yi yang ekstrim, dan meskipun ia berkultivasi alam akumulasi Qi, kemampuannya bahkan melampaui sebagian besar Grandmaster. Bahkan menurut standar Zhou Agung secara keseluruhan, ini membuatnya menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Keempat orang yang tampak seperti penjaga atau pelayan masing-masing menyapanya dengan hormat, tetapi Cha Jin dalam hati menghina. Anda baru saja mengambil kesempatan untuk melarikan diri, sekarang, Anda berbalik dan bertindak dengan tulus dan berterima kasih. Benar-benar lelucon, kami tidak melakukannya untuk menyelamatkanmu, jadi tidak perlu berterima kasih, kata Su Yi acuh tak acuh. Melihat, aku memukul paku tepat di kepala, bukan. Kami bukan teman atau kerabatnya. Bagaimana mungkin dia bisa ikut campur hanya untuk menyelamatkan kita? Menurutku, tidak perlu berterima kasih padanya, dengus gadis dengan rok delima. Selain itu, jika kita tidak mengurung gerombolan serigala, dia tidak mungkin membunuh Raja Serigala Api Darah dengan begitu mudah. Apa yang kamu katakan? Cha Jin hanya bisa menyela. Jika bukan karena kami, apakah kamu masih hidup sekarang? Kamu tidak mengerti terima kasih, baiklah, bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Betapa konyolnya gadis ini. Kami menyelamatkan Anda secara sepintas, ya, tetapi meskipun itu bukan tujuan kami, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun disinilah Anda, memanjat kami semua. Grandmaster berjubah prajurit juga merasa agak tidak nyaman. Dia baru saja akan menjelaskan ketika Su Yi melambai dengan acuh. Mengapa meributkan semua itu dengan mereka? Ayo pergi. Berhenti. Siapa sangka, bahkan sebelum dia bisa pergi, gadis dengan rok delima akan menyerbu dengan gusar. Apakah kamu mendengarku? Kata gadis itu. Kami tidak pernah memintamu untuk menyelamatkan kami, jadi mengapa kami harus bersujud sebagai rasa terima kasih? Ekspresi Su Yi tenang dan acuh tak acuh. Ini disebut, takut otoritas, tetapi tidak memiliki kebajikan. Akankah gadis ini berani bersikap kurang ajar sementara serigala masih mengepung mereka? Tidak, tapi sekarang setelah dia aman, dia sudah kehilangan kesabaran dan membuang berat badannya. Ini jelas karena kepercayaan pada latar belakangnya yang termasyur, itulah alasan dia berani bersikap tidak membeda-bedakan dan tidak berpikir. Su Yi tidak mau repot-repot memperhatikannya lebih jauh, jadi dia hanya berdiri dan pergi. Dia benar-benar tidak ikut campur atas nama mereka, dan dia tentu saja tidak peduli apakah mereka berterima kasih padanya atau tidak. Ketika dia melihat bahwa dia tidak membantah dan dia berencana untuk pergi, gadis dengan rok delima tampaknya menganggap ini sebagai pengakuan bahwa dia salah. Aku belum selesai bicara, Anda tidak diizinkan pergi. Kening Su Yi berkerut. Dia berbalik, menatap langsung ke arah gadis itu, dan berkata dengan datar, "Oh, apalagi yang harus Anda katakan?" Suasana seketika menjadi lebih berat. Pria berjubah prajurit merasa bahwa ini tidak cocok untuk mereka, jadi dia berkata, "Nona, hari sudah hampir gelap. Yang Mulia dan yang lainnya masih menunggu kita di kota Yangku." Ini dimaksudkan sebagai peringatan agar tidak membuat keributan dan pengingat bahwa mereka harus bergegas dan pergi. Dia juga secara tidak langsung memberitahu Su Yi bahwa ada sosok penting yang menunggu mereka, jadi dia juga tidak boleh membuat insiden ini menjadi lebih besar. Sedikit senyum dingin naik tanpa diminta ke bibir Su Yi, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memperhatikan wanita muda dengan rok delima. "Penatua Kiao, kami jelas benar. Mengapa kita harus pergi? Bukankah itu akan membuat kita terlihat bersalah?" Wanita muda itu menyilangkan tangan di depan dadanya, dan dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, bertemu dengan tatapan Su Yi dengan bangga. "Kami memasuki pegunungan khusus untuk memburu Blood Flame Wolf King. Anda mungkin telah membunuhnya, tetapi Anda tidak dapat merebut semua harta rampasan untuk diri Anda sendiri. Lagi pula, kamilah yang menyimpannya di sana untukmu." Tatapan Su Yi semakin dingin dan acuh tak acuh. "Jadi maksudmu kau berencana membuatku membagi rampasanku denganmu? Bukankah itu sudah jelas?" Kata gadis itu, terdengar benar-benar tenang. Ketika Cha Jin mendengar itu, dia sangat marah hingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia merasakan amarahnya meningkat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberi pelajaran pada gadis kecil yang tidak tahu berterima kasih ini. Grandmaster berjubah prajurit juga mengeluh dalam hati. Seluruh klan selalu menyayangi nona muda. Dia telah menjadi pusat perhatian sejak dia lahir. Dia adalah putri dari kepala salah satu dari 5 klan tingkat puncak provinsi kekaisaran, dan kakek dari pihak ibu adalah salah satu dari 9 raja bermarga asing, Raja Alis Putih, Kai Jinghai. Nenek dari pihak ibu lahir dalam keluarga kekaisaran Zhou Agung, dan nenek dari pihak ayah adalah penatua Akademi Asal Surga, meskipun dia sudah lama mengasingkan diri. Akibatnya, dia seperti mutiara yang berkilauan dan gemilang sepanjang hidupnya. Kemanapun dia pergi, orang-orang berkerumun di sekelilingnya seperti bintang yang berkumpul di sekitar bulan. Saat dia menginginkan angin, berangin, dan saat dia menginginkan hujan, hujan. Dengan pola asuh seperti itu, hampir tak terelakkan bahwa dia tumbuh dengan sombong dan temperamental. Dia hanya menurunkannya ketika dia bersama murid lain dari klan terkemuka, mereka yang berada di lingkaran yang sama.
Sebelum pria berjubah prajurit dapat berbicara, gadis itu melanjutkan, tentu saja, saya akui bahwa kedatangan Anda memungkinkan kami untuk menerobos pengepungan mereka. Tawarkan setengah rampasan, dan saya akan membayarnya secara tunai. Aku benar-benar tidak akan mengambil keuntungan darimu. Tentu, kata Suyi datar. Beri aku 10.000 batu roh tingkat 2 sebagai gantinya, dan tidak kurang dari itu. Semua orang terdiam. 10.000 batu roh tingkat 2. Bahkan untuk klan tingkat puncak dari provinsi Kekaisaran, itu adalah sosok astronomi. Aku membuat tawaran itu dengan niat baik, dan sekarang kamu mencoba menipuku. Tidakkah Anda pikir Anda mendorong keberuntungan Anda? Gadis dengan rok delima terdengar semakin kesal. Ketika dia mengatakan ini, Grandmaster berjubah prajurit berteriak dalam hati. Nona muda, tolong, bagaimana Anda bisa berbicara seperti itu kepada seorang ahli yang berhasil menembus seluruh gerombolan serigala itu? Tidak masalah bahkan jika statusmu lebih tinggi, kita berada di tengah hutan belantara. Jika Anda benar-benar membuatnya marah, saya khawatir tidak ada dari kita yang akan keluar dari sini hidup-hidup. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak mengambilnya, kata Suyi datar. Kalau begitu, sebaiknya kau tidak melakukan hal lain untuk memprovokasiku. Atau yang lain, Anda benar-benar akan mati dengan kematian yang tidak sedap dipandang. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Cajin bergegas mengejarnya. Gadis dengan rok delima itu bergetar karena marah, tetapi tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Grandmaster mencengkeram lengannya. Nona, katanya dengan suara rendah dan muram, kota Yangku ada di depan. Mengapa Anda harus kehilangan kesabaran dengan dia di sini, di padang gurun? Jika terjadi kesalahan, ayahmu dan yang lainnya tidak akan pernah melepaskan kami. Ekspresi wajah cantik gadis itu berubah-ubah. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan meludah, baik. Ini berakhir di sini. Lagi pula aku tidak mau repot-repot mengejar masalah ini dengan orang seperti dia. Pria berjubah prajurit dalam hati menghela napas lega. Dia bersumpah, bahkan jika mereka memukulinya sampai mati, dia tidak akan pernah pergi berburu dengan putri kecil yang istimewa ini lagi. Itu akan menjadi satu hal jika mereka hanya bertemu orang biasa, tetapi jika mereka bertemu dengan pelanggan yang benar-benar tangguh, tipe yang bahkan tidak takut pada surga, mereka akan hancur. Keempat penjaga juga santai. Jika ini ibu kota provinsi, mereka tidak perlu takut. Bahkan jika mereka memprovokasi seorang ahli yang menakutkan, saat mereka mengumumkan latar belakang nona muda itu, insiden itu akan hilang begitu saja. Tapi di sini, di alam liar, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Seandainya pemuda berjubah biru itu memiliki niat buruk, dia bisa membunuh mereka semua bahkan tanpa berkeringat. Ayo pergi. Gadis dengan rok delima sepertinya sama sekali tidak menyadari semua itu. Dia berjalan ke kejauhan, masih merajuk saat dia pergi. Teman-temannya bergegas mengejarnya. Tuan muda, untuk sesaat di sana, saya pikir Anda akan kehilangan kesabaran dan membunuh seseorang, bisik Cajin. Perbukitan berangsur-angsur berubah menjadi tanah datar, dan di kejauhan, mereka melihat garis samar kota bertembok di kaki pegunungan. Gadis kecil yang sombong, itu saja. Dibutuhkan lebih dari itu untuk membuatku marah, kata Suyi dengan tenang. Berbicara tentang gadis kecil yang sombong, Yuan Luoxi bisa sangat keras kepala dan sombong juga, tetapi di lubuk hatinya, dia mengerti rasa terima kasih. Sebagai perbandingan, gadis dengan rok delima jelas telah busuk. Dia sombong dan suka memerintah, tidak mau mendengarkan orang lain, dan dia tidak punya pengalaman dunia nyata untuk dibicarakan. Dia tidak bisa mengatakan dia bodoh. Perbedaan posisi, didikan, dan lingkungan selalu menimbulkan perbedaan persepsi yang sangat besar. Lagi pula, jika dia seniman bela diri lainnya, kemarahan gadis itu mungkin akan mengintimidasi mereka. Kebanyakan orang tidak akan berani memperlakukannya dengan tidak hormat. Dan dalam hal itu, tidak akan ada konflik atau gesekan antara mereka dan dia. Dalam hal status, aku belum tentu lebih rendah darinya, tapi aku tidak akan pernah begitu tidak berterima kasih, gumam Cajin. Kehidupan manusia itu kompleks dan beraneka segi, begitu pula urusan duniawi. Setiap orang berbeda, dan seperti yang mereka katakan, hutan besar adalah rumah bagi semua jenis burung, kata Suyi datar. Insiden kecil seperti ini tidak berarti apa-apa. Saat mereka berbicara, mereka sudah melakukan perjalanan di sepanjang jalur buatan manusia. Mereka sekarang bisa melihat kota bertembok yang jauh dengan jelas. Malam diam-diam turun ke atas mereka. Kota bertembok itu tidak besar, tetapi sudah terang dengan lentera, dan suara hiruk-pikuk jauh ditransmisikan dari jauh dengan energi unik dari kehidupan fana biasa. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan melalui hutan belantara tak berpenghuni, melalui sungai dan gunung, pemandangan peradaban membuat Cajin kesurupan singkat. Dia membawa anak jade Crimson Flambis di tangannya, dan dia menjulurkan kepala kecilnya, matanya yang besar membulat dengan rasa ingin tahu. Ini adalah kota Yangku. Itu dibangun tepat di kaki pegunungan, hanya 80 mil dari ibu kota provinsi Kekaisaran. Itu hanya sebuah kota, tapi itu hidup dan berkembang. Para ahli dari ibu kota provinsi berkumpul di sini sepanjang tahun.
Kadang-kadang, mereka berkelana ke pegunungan, entah untuk berburu yao atau mengumpulkan obat-obatan spiritual. Malam ini, ayo cari penginapan untuk beristirahat. Kita akan menuju ibu kota provinsi besok, kata Sui. Dia sudah melenggang ke kota. Cha Jin bergegas mengejarnya. Dia sama sekali tidak menyadarinya, tetapi setelah meninggalkan ibu kota prefektur Clue Driver dan menjalani perjalanan melalui 800 mil hutan belantara dengan berjalan kaki, cara dia memperlakukan Sui telah berubah. Sikapnya terhadapnya sudah lama mengalami perubahan halus. Perbedaan yang paling jelas adalah ketika dia menghadapi masalah atau bahaya, dia sekarang secara tidak sadar menganggap dirinya dan Sui sebagai anggota KAM yang sama. Kekhawatirannya adalah kekhawatirannya, dan kemarahannya adalah kemarahannya. Perjalanan panjang itu telah lama menghilangkan dendam, kebencian, atau pertentangan yang pernah dia miliki. Tak lama setelah Sui dan Cha Jin memasuki kota Yangku, gadis dengan rok delima dan rombongannya juga kembali. Mereka langsung menuju villa di sisi timur kota, yang berada tepat di samping pegunungan dan menghadap ke air. First Immortal of the Sword Chapter 165. Villa gunung itu berskala sangat besar, dengan banyak pavilion, jembatan tertutup, dan kolam. Salah satu aulanya saat ini cukup terang dengan cahaya lampu. Yu Baiting duduk tegak di ujung meja. Dia adalah kepala keluarga Yu, salah satu dari 5 klan teratas di ibu kota provinsi kekaisaran. Otoritasnya sangat luas, dan prestisenya mengguncang 6 prefektur provinsi. Jika Anda membuat daftar 10 figur otoritas terbesar di provinsi, Yu Baiting akan dengan aman menempati kursi. Dia mengenakan jubah panjang berlengan lebar, dan dia memiliki ciri-ciri yang jelas dan janggut yang lebat. Dia membawa untaian tasbih. Senyumnya hangat dan ramah, tetapi matanya yang panjang dan sipit berkilat dengan cahaya yang menyala-nyala. Seorang pelayan tua berdiri di tengah aula, menyampaikan laporan. Yang mulia, hanya dalam 10 hari, tirai, pesta teh, gubernur provinsi Xiang Tianqiu akan dibuka. Dari 5 keluarga besar ibu kota provinsi, keluarga Zhao dan Bai telah memperjelas posisi mereka. Mereka akan mendukung gubernur prefektur Huaiyan, Zhang Lingyu, sebagai pengganti Xiang Tianqiu. Ini menyiratkan bahwa kedua keluarga telah berdiri dengan pangeran kedua. Selain itu, keluarga Sui belum memperjelas posisinya, tetapi mereka mengatakan keluarga Zheng telah bekerja sama dengan pangeran ke-6 akhir-akhir ini. Sebelum pria itu melanjutkan, Yu Baiting melambai dan memotongnya. Informasi itu tidak ada artinya. Di hadapan kekuatan sejati, tidak ada masalah. Membuat posisi Anda jelas, itu hanyalah omong kosong buta. Pada intinya, ini adalah pertarungan antara pangeran kedua dan ke-6. Pemenang akan menentukan gubernur provinsi berikutnya. Pelayan yang lebih tua berkata dengan lembut, Yang mulia, gubernur provinsi Xiang Tianqiu masih menunggu tanggapan Anda. Yu Baiting berpikir sejenak. Xiang Tianqiu adalah pendukung setia pangeran kedua, dan sebelum dia turun tahta, dia berencana untuk membantu Zhang Lingyu naik pangkat dan menggantikannya. Saya membayangkan itu atas perintah pangeran kedua juga. Dia mendongak dan mengarahkan pandangannya pada pelayan tua itu. Bagaimana dengan ini? Sampaikan pesan. Beritahu Xiang Tianqiu bahwa sikap keluarga Yu kami sederhana, kami akan mendukung siapapun yang menang. Pelayan tua itu tertegun. Kemudian, dia berkata dengan kagum, Anda memang bijak, Yang mulia. Yu Baiting menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Bijak. Bagaimana? Satu-satunya keuntungan dari pendekatan ini adalah kita tidak akan terhanyut dalam konflik kedua pangeran. Kerugiannya adalah jika kita tidak memainkan kartu kita dengan benar, kita akan menyinggung keduanya. Keseimbangan yang tepat juga tidak mudah ditemukan. Dia berhenti, ekspresinya tiba-tiba menghina. Tapi keluarga Yu kita tidak takut akan semua itu. Ini adalah ibu kota provinsi kekaisaran. Baik pangeran kedua maupun pangeran ke-6 tidak akan berani menyinggung kita secara terbuka di sini. Dengan itu, dia melambai. Lanjutkan. Tak lama setelah pelayan tua itu pergi, gadis dengan rok delima berjalan masuk. Ayah, aku kembali. Pria berjubah prajurit mengikutinya. Yu Baiting melirik putrinya dan mengevaluasi ekspresinya. Dia tidak bisa tidak bertanya, Nak, mengapa kamu terlihat sedikit cemberut dan tidak bahagia? Gadis dengan rok delima adalah putrinya, Yu Xuangning. Yu Xuangning mengerutkan bibirnya. Ayah, kamu belum pernah mendengar ini, tapi aku bertemu dengan seseorang yang benar-benar menjijikkan hari ini. Saya akhirnya mengerti apa artinya, menggunakan kebaikan sebagai senjata, dan membesarkan kepala. Yu Baiting tertegun. Dia melirik pria berjubah prajurit dan bertanya, Kiao Leng, apa yang terjadi? Kiao Leng menghela nafas pada dirinya sendiri, lalu menceritakan semua yang terjadi di Ngarai setelah bertemu dengan Blood Flame Wolfpack. Dia tidak menyembunyikan apapun atau membumbui kebenaran, tetapi dia secara selektif menghilangkan beberapa detail. Pada saat dia mencapai akhir ceritanya, alis Yu Baiting menyatu. Seorang pemuda akumulasi Qi membunuh Raja Serigala Api Darah. Kiao Leng mengangguk. Benar-benar sulit dipercaya, tapi itu benar. Saya menduga bahwa pemuda juga memiliki latar belakang yang mengesankan. Yu Baiting membelai kumisnya dan bertanya, gadisku, apa yang membuatmu kesal?
Yu Suangning cemberut, saya tidak pernah mengatakan saya tidak berterima kasih, tetapi saya hanya benci ketika orang memberikan bantuan untuk menekan saya. Ayah, Anda belum mendengar bagian ini, tetapi saya mencoba untuk membeli rampasan, pria itu meminta jumlah yang sangat tinggi. Dia bersikeras pada 10.000 batu roh tingkat 2. Mata Yu Baiting sedikit menyipit, tapi kemudian, dia tertawa. Lupakan, masalah sepele, itu saja. Selain itu, dia memang menyelamatkan hidupmu. Baik dari sudut pandang logis maupun emosional, kita harus agak toleran. Saya tentu saja tidak akan melanjutkan masalah ini dengan seseorang yang setingkat dengannya, kata Yu Suangning dengan bangga. Mereka mengobrol sedikit lebih lama, tetapi tak lama kemudian, dia berbalik dan pergi. Namun, kepala keluarga menahan Qiao Leng. Ceritakan padaku apa yang terjadi lagi, dari awal sampai akhir. Ekspresi Yu Baiting sekarang bermartabat dan mengesankan. Mata sipitnya menatap tajam ke arah Qiao Leng, membuatnya berada di bawah tekanan yang sangat besar. Jadi, Qiao Leng menceritakan kisah itu sekali lagi, menambahkan beberapa detail yang sebelumnya dihilangkan. Apakah menurutmu pemuda berbaju biru itu sengaja mendekati Suangning? Setelah hening sejenak, Yu Baiting bertanya entah dari mana. Jika tidak, tidakkah menurutmu ini terlalu kebetulan? Qiao Leng tertegun. Yang mulia, apakah Anda curiga pemuda berbaju biru itu punya motif tersembunyi? Siapa di ibu kota provinsi yang tidak tahu bahwa saya mencintai putri saya di atas segalanya? Pangeran kedua dan keenam saat ini sedang bersiap untuk memperebutkan kursi gubernur provinsi, mengaduk arus bawah ibu kota provinsi. Pada saat seperti ini, seorang pemuda yang sangat kuat muncul entah dari mana dan kebetulan menyelamatkan Suangning. Bagaimana saya tidak curiga bahwa ini semua adalah bagian dari suatu skema? Ekspresi Yu Baiting tenang dan acuh tak acuh. Apa yang ingin saya lakukan, Tuan? Tanya Qiao Leng. Bukankah kamu mengatakan bahwa mereka saat ini berada di kota yang kujuga? Kata Yu Baiting datar. Pergi selidiki. Sampai ke dasar ini. Dia berhenti, lalu melanjutkan, bawa tetua Wen bersamamu, serta beberapa obat spiritual yang berharga. Gunakan, membayar utang budi kita, sebagai alasan untuk mengunjungi bocah itu. Aku hanya punya satu permintaan. Tidak peduli apa latar belakangnya atau apa niatnya. Saya tidak ingin dia mendekati Suangning lagi. Jika dia melakukannya, aku, Yu Baiting, tidak akan melepaskannya. Saat dia membuat pernyataan terakhir ini, matanya berkilat dengan cahaya dingin, dan dia memancarkan kekuatan dan keagungan yang menakutkan. Cinta orang tua sangat dalam. Qiao Leng mengangguk, lalu pergi untuk menjalankan perintahnya. Namun, setelah meninggalkan aula, dia hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa kecurigaan kepala keluarga tidak berdasar, tetapi dia secara pribadi tidak percaya bahwa pemuda berbaju biru itu memiliki motif tersembunyi. Tapi kemudian, Qiao Leng tahu betul bahwa statusnya rendah dan kata-katanya tidak terlalu berbobot. Tidak ada gunanya menyuarakan pendapat ini. Penginapan untung. Atrium lantai pertama. Chen Jinlong saat ini sedang minum dengan sekelompok murid dari keluarga terkemuka lainnya. Jadi, Saudara Chen, maksudmu kau mengunjungi ibu kota provinsi untuk mengikuti ujian masuk akademi asal surga? Tanya seorang pria muda yang tersenyum dengan jubah brokat berornamen. Memang benar, angguk Chen Jinlong, tetapi pikirannya ada di tempat lain, dan hatinya terasa pahit. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di ibu kota prefektur Cluedriver, mengapa dia pergi? Siapa yang rela meninggalkan kenyamanan rumah mereka untuk kehidupan yang lebih sulit di ibu kota provinsi? Seseorang mengangkat cangkir dan tersenyum. Dengan bakatmu, kamu pasti akan lulus. Setelah Anda menjadi pewaris Heaven's Origin Academy, Anda siap seumur hidup. Anda pasti akan menjadi terkenal. Ayo, minum lagi. Chen Jinlong tertawa dan mengangkat gelasnya, tetapi setelah melirik pintu masuk secara tidak sengaja, dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia sangat terpana, anggur menyembur dari mulutnya, dan seluruh wajahnya memerah. Gelombang keterkejutan menjalari hatinya. Apa yang dia lakukan di sini? Saya datang jauh-jauh dari ibu kota prefektur Cluedriver hanya untuk menjauh darinya, yang saya inginkan hanyalah melihat kutukan ini sesering mungkin. Mengapa surga meninggalkan saya seperti ini? Kakak Chen, siapa yang kamu lihat sangat mengganggumu? Tanya salah satu dari yang lain. Tatapannya menyapu sekitar, dan tiba-tiba, matanya menyala. Saya mengerti. Jadi, Anda melihat keindahan. Astaga, bukankah dia terlalu cantik? Yang lain tidak bisa membantu tetapi melirik. Mereka kemudian melihat seorang pria dan wanita berdiri di meja depan dekat pintu masuk penginapan. Pria itu mengenakan jubah biru dan memiliki wajah yang tampan, dengan sikap menyendiri dan transenden. Tidak ada yang perlu diperhatikan di sana. Tetapi ketika mereka melihat wanita di sampingnya, mata mereka berbinar. Semuanya tampak terpesona. Wanita itu juga mengenakan jubah biru berlengan longgar, dan rambut hitamnya diikat menjadi sanggul, memperlihatkan leher putihnya yang panjang. Ciri-ciri halusnya sangat cantik tiada taraf,
dan meskipun tidak ada riasan untuk aksennya, dia memiliki kecantikan yang sederhana dan murni padanya. Terutama matanya. Saat dia melihat sekeliling, cahaya matanya yang berkedip seperti air musim gugur, mereka cukup untuk mencuri jiwa seseorang. Bahkan sosoknya ramping dan anggun hingga ekstrim, seperti karya seorang pematung ulung. Dia membawa dirinya dengan kesombongan yang tak tertandingi. Atrium yang semarak terasa lebih sunyi saat satu demi satu pria mengarahkan pandangan mereka padanya. Di tempat seperti kota Yangkou, kecantikan tiada taraf seperti dia terlalu langka. Tapi Chen Jinlong hanya ingin mengubur kepalanya di pasir, dia tidak berani melihat ke atas. Dalam hatinya, dia berdoa, tolong jangan biarkan bintang malapetaka itu menemukanku. Tolong jangan biarkan itu. Pria muda berjubah berornamen menyeringai, senyumnya ambigu. Keduanya pasti baru saja tiba di kota Yangkou, mereka jelas orang asing. Semuanya, perhatikan baik-baik, saya akan menyapa dan mencari tahu lebih banyak tentang mereka. Dia bangkit, dan baru saja akan pergi ketika Chen Jinlong menarik bajunya dan memaksanya kembali ke kursinya. Pemuda berjubah berornamen tertegun, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Chen Jinlong menggertakkan giginya dan meludah dengan bisikan pelan, apakah kamu tahu siapa pria itu? Anda benar-benar berani mendapatkan ide tentang wanita itu. Jika kamu ingin mati, tidak apa-apa, tapi jangan seret kami bersamamu. Jika mereka tidak di depan umum, dia akan menamparkan pemuda berjubah berornamen tepat di wajahnya. Saya telah melihat kecerobohan sebelumnya, tetapi tidak pernah sejauh ini. Bagaimana aku bisa begitu sial berteman dengan orang idiot seperti ini? Pemuda berjubah berhias, yang baru saja dikutuknya, tampak bingung. Dia berkata dengan bingung, tapi dia sudah menuju ke arah kita. Chen Jinlong tertegun. Kulit kepalanya mati rasa, dan hawa dingin mengalir di punggungnya. Tapi kemudian, dia mendengar suara berseru di belakangnya, bukankah kamu itu? Sebelum Su Yi selesai berbicara, Chen Jinlong berdiri dan berputar, senyum kaku, totish namun ketakutan terpampang di wajahnya. Ah, jadi, Anda juga di sini, Tuan Muda Su. Ini aku, Chen Jinlong. Untuk berpikir Anda akan mengingat saya benar-benar tersanjung. Dia gagap dan kaku karena ketakutan. Dia tidak terlihat tersanjung, dia jelas ketakutan karena akalnya. Teman-temannya semua menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka semua bingung dan tidak yakin. Siapa orang ini, yang menakuti Tuan Muda Chen separah ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Su Yi. Aku berencana untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Heaven's Origin Academy. Aku baru saja tiba di kota Yangkou hari ini. Chen Jinlong hampir menangis. Bagaimana mungkin dia mengakui bahwa dia telah meninggalkan rumah leluhurnya hanya untuk menghindari Su Yi? Atau bahwa dia berencana pergi jauh-jauh ke ibu kota provinsi kekaisaran hanya untuk bersembunyi darinya? Siapa sangka akan berakhir seperti ini? Manusia tidak bisa mengecoh langit. Terlepas dari segalanya, dia masih bertemu dengan Su Yi. Kebetulan sekali, kata Su Yi. Aku juga baru saja tiba di kota Yangkou. Kapan Anda berencana untuk melanjutkan ke ibu kota provinsi? Saya berencana untuk berangkat besok pagi. Begitu dia mengatakan ini, Chen Jinlong menyadari ada sesuatu yang salah. Kenapa dia menanyakan itu padaku? Jangan bilang, seperti yang dia takuti, Su Yi mengangguk. Itu sempurna. Bertemu dengan kenalan lama patut dirayakan. Kita bisa bepergian bersama besok. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi, tetapi Chen Jinlong bereaksi seolah-olah dia disambar petir. Dia hanya berdiri di sana, terpaku di tempat. First Immortal of the Sword Chapter 166. Beberapa waktu berlalu sebelum Chen Jinlong kembali sadar. Yang bisa dia pikirkan hanyalah, kabur. Saya harus memanfaatkan momen ini dan melarikan diri. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika saya benar-benar bepergian bersama bintang malapetaka itu? Bagaimana jika, saat pembawa sial menemukan dirinya dalam suasana hati yang buruk, dia memutuskan untuk menggunakan saya untuk melampiaskan amarahnya? Apakah saya harus berlutut seperti waktu itu di House of Prosperity? Jika demikian, saya juga akan mempermalukan diri sendiri di ibu kota provinsi. Chen Jinlong tidak mau repot menjelaskan dirinya kepada teman-temannya. Setelah beberapa kata perpisahan yang tergesa-gesa, dia berbalik dan melarikan diri. Langit malam gelap seperti tinta, dan jalanan terang dengan lentera. Setelah meninggalkan penginapan menguntungkan, Chen Jinlong langsung bergegas keluar dari kota Yangkou. Tapi sebelum dia mencapai setengah jalan, seseorang menghalangi jalannya. Tolong tunggu, teman mudaku, kata seorang pria kurus berjubah prajurit. Sialan, apa-apaan? Chen Jinlong tidak memiliki kesabaran untuk ini dan baru saja akan mengutuk pria itu ketika mata mereka bertemu. Seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan dia memaksa kata-kata kotor itu mundur. Seorang Grandmaster, dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, kehadiran pria itu ditundukkan, tetapi Chen Jinlong tahu betul bahwa hanya Grandmaster alam tungku dalam yang memiliki aura seperti itu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, senior? Tanya Chen Jinlong dengan membungkuk sopan. Dia memaksakan lagi senyum kaku ke wajahnya. Teman muda,
bisakah kamu memberitahuku tentang pemuda berbaju biru itu? Pria berjubah prajurit itu tidak lain adalah Qiao Leng. Dia menyaksikan pertukaran Su Yi dan Chen Jinlong dari luar kedai, tetapi saat dia mencoba mencari cara untuk mendekatinya untuk mengobrol, Chen Jinlong meninggalkan kedai atas kemauannya sendiri. Sepertinya dia tertidur, hanya untuk seseorang menyelipkan bantal di bawah kepalanya sebelum menyentuh tanah. Pemuda berbaju biru yang mana? Tanya Chen Jinlong dengan kosong. Seorang pria dan wanita muda baru saja masuk ke penginapan. Saya bertanya tentang pria itu, memulai Qiao Leng. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Chen Jinlong mau tidak mau berseru, "Senior, kamu bertanya tentang Su Yi. Aku hanya tahu tidak ada gunanya menabraknya." Pemandangan Chen Jinlong yang tampak melompat dan menggertakkan giginya membuat Qiao Leng terkejut. "Apakah ada dendam di antara kalian?" "Itu, Ark, ceritanya panjang." Chen Jinlong menghela nafas. Dalam hati Qiao Leng sangat senang. "Teman muda, jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau kita menemukan kedai teh terdekat dan mengobrol sendiri? Dia datang ke sini dengan tepat untuk mencari tahu motif dan asal Su Yi. Bukankah lebih baik jika dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari Chen Jinlong? Ini adalah undangan dari Grandmaster. Bagaimana bisa Chen Jinlong menolak?" Tak lama kemudian, mereka duduk di kedai teh. Di hadapan perhatian sopan dan obrolan ringan Qiao Leng, Chen Jinlong awalnya pendiam, tetapi begitu dia mulai, dia tidak bisa berhenti. Keluhannya mengalir keluar dari dirinya, dia akhirnya menemukan seseorang yang bisa dia curhat, dan dia melepaskan semuanya dari dadanya. Adapun Qiao Leng, dia akhirnya mendapatkan beberapa jawaban yang dia cari, tetapi ekspresinya agak aneh. Murid buangan dari Blue River Sword Manor. Menantu tinggal dari keluarga Wen kota Guangling. Jika bukan karena kesusahan yang jelas dan ketulusan yang jelas dari Chen Jinlong, Qiao Leng akan mengira anak itu sedang mencoba untuk menutupi matanya. Tapi setidaknya dia akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk yang berguna. Misalnya, Su Yi membawa Purple Jade Token, keluarga Lanling Xiao, dan dia pernah menerima bantuan dari Gubernur Prefektur Harmoni, Mu Zongting, dan seorang pemuda bangsawan. Lalu ada saat itu kepala keluarga Zhang, salah satu klan tingkat puncak Prefektur Clue Driver, secara pribadi menawarinya bersulang. Ketika dia menyelesaikan kisah celakanya, Chen Jinlong merasa lebih ringan. Dia tidak bisa tidak bertanya, "Benar, senior, bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat?" "Teman muda, mungkin lebih baik jika kamu tidak mengetahuinya. Jika Anda menemui masalah lagi di akun saya, itu akan membebani hati nurani saya," kata Qiao Leng. Saat dia berbicara, dia sudah berdiri. "Sudah larut, aku akan pergi." Chen Jinlong buru-buru bangkit dan melihatnya pergi. Hanya setelah Qiao Leng menghilang di kejauhan, Chen Jinlong menyadari sesuatu, "Aku banyak bercerita padanya. Bagaimana jika Su Yi tahu aku, sialan. Kenapa aku tidak bisa tutup mulut saja?" Chen Jinlong menamparkan wajahnya sendiri. Seorang tetua kurus kering dalam balutan cangsan biru tua duduk dengan tenang di kedai teh di seberang jalan dari penginapan menguntungkan. Seekor ular merah kecil merayap di antara jari-jari tangan kirinya, berkedip masuk dan keluar dari pandangan. Ular itu hanya setebal sumpit, dan sisiknya seluruhnya berwarna merah darah. Kepalanya datar, dan matanya yang merah delima berkilauan dengan cahaya yang aneh dan menyeramkan. Saat ia bergerak di antara jari-jarinya, ia sesekali menjentikkan lidahnya dan mengeluarkan desisan serak yang rendah. Itu sepenuhnya spiritual dan cerdas. "Tetua Wen, jika saya tidak salah, pemuda bangsawan, dengan Mu Zongting haruslah pangeran ke-6. Tidak ada keraguan dalam pikiran saya." Qiao Leng duduk di seberang sesepuh di cangsan biru tua. Dia berkata dengan suara rendah, "Lagi pula, semua orang di ibu kota provinsi tahu bahwa Yang Mulia ke-6 berencana untuk membantu Mu Zongting mengambil alih sebagai gubernur provinsi kita berikutnya." Pria tua kurus, Tetua Wen, adalah tangan kanan kepala keluarga Yu, dan asal-usulnya sangat misterius. Hanya sedikit orang di ibu kota provinsi kekaisaran yang mengetahui keberadaannya, atau jika mereka mengetahuinya, mereka hanya melihatnya sebagai salah satu pelayan tua Yu Baiting. Dia sama sekali tidak terkenal. Tapi Qiao Ling tahu betul bahwa Penatua Wen telah menguasai banyak mantra dan kutukan yang aneh dan sulit dipercaya, dan terlebih lagi, kultivasinya sangat menakutkan. Baru saja, Qiao Leng menceritakan semua yang dia dengar dari Chen Jinlong dengan sangat rinci, tidak menahan apapun. "Seperti dugaan Yang Mulia, bahwa anak laki-laki Su Yi memang ada di kamp Pangeran ke-6, kata Penatua Wen. Suaranya tinggi dan serak, seperti ular berbisa yang menjentikkan lidahnya. Suara itu cukup untuk membuat seseorang menggigil. Qiao Leng menghela nafas. "Saya salah menilai dia, kemungkinan besar, Su Yi merencanakan pertemuan kami jauh sebelumnya, penyelamatannya, hanyalah kepura-puraan untuk mendekati nona muda. Lagi pula itu bukan kebetulan. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu?" Tatapan Penatua Wen tenang dan sinis. Tidak peduli Pangeran ke-6 mengirimnya untuk melakukan apa, atau apa motifnya. Dia sudah melakukan tabu dengan menyentuh skala terbalik Yang Mulia. Qiao Leng ragu-ragu. "Penatua Wen, kalau begitu, haruskah kita tetap mengunjungi Su Yi?"
Kenapa tidak? Tanya Penatua Wen. Dia berdiri. Kita harus membuat bocah Suyi itu mengerti, bahkan jika dia mendapat dukungan Pangeran ke-6, jika dia berani mencoba mendekati nona muda itu lagi, dia akan mati tanpa keraguan. Qiao Leng merasa agak bertentangan. Bahkan sekarang, dia merasa sulit untuk percaya bahwa seorang pemuda sekaliber seperti itu akan membuat rencana dan skema hanya untuk mendekati Yu Xuangning. Selain itu, bahkan jika dia memiliki motif tersembunyi, dalam keadaan berbahaya itu, Yu Xuangning dan rombongannya semua akan binasa jika bukan karena kemunculan tepat waktu Suyi. Qiao Leng bergumam pada dirinya sendiri, aku hanya berharap dia menyadari masalahnya dan mundur. Akan lebih baik jika dia tidak pernah terlibat dalam urusan keluarga Yu lagi. Sementara itu, di kamar kelas atas di penginapan menguntungkan, Cajin menggigit bibir bawahnya yang merah muda, merasa sedikit gugup. Penginapan terkutuk ini hanya memiliki satu kamar tersisa. Setiap kali dia ingat bahwa dia dan Suyi akan bermalam di kamar yang sama, dia merasakan kegelisahan yang tak terlukiskan. Tapi Suyi tampak sangat tenang. Dia berbaring di tempat tidur, meletakkan kepalanya di atas tangannya, otot-ototnya kendur dan rileks. Tapi di dalam, pikirannya berpacu. Dia sedang memikirkan kultivasinya. Tahap tengah alam akumulasi Qi adalah membuka meridian. Dengan yayasan saya dan dengan asumsi tidak ada kekurangan sumber daya, kemungkinan saya akan membutuhkan beberapa bulan untuk membuka ke-12 meridian spiritual, jika semuanya berjalan lancar. 4 alam marsial Dao adalah sirkulasi darah, akumulasi Qi, tungku bagian dalam, dan Anas Rafa. Alam akumulasi Qi adalah yang kedua dari 4, dan itu dibagi menjadi 3 tingkat, titik akumulasi pembukaan, meridian pembukaan, dan manifestasi astral. Membuka blokir acu points mengacu pada pendinginan lubang spiritual tubuh. Suyi telah memadamkan dan memurnikan 108 dari mereka, dan dia telah membangkitkan spiritualitas mereka, membangun fondasi yang jauh melampaui kehidupan masa lalunya. Akibatnya, dia menerobos, maju dari tahap awal akumulasi Qi ke tahap tengah, membuka meridian. Tubuh manusia mengandung 108 titik akupuntur yang aktif secara spiritual, atau dikenal sebagai lubang spiritual, ditambah 12 meridian roh. 12 meridian ini juga dikenal sebagai jembatan ke langit dan bumi. Mereka membentuk jaringan antara titik akupuntur tubuh. Membuka ke-12 meridian spiritual, satu persatu, setara dengan membentuk jembatan yang menghubungkan seorang seniman bela diri ke langit dan bumi. Dalam arti tertentu, seniman bela diri itu sendiri menjadi jembatan. Ketika dia berkultivasi, dia bisa menyerap volume energi spiritual yang lebih besar. Di negara biasa seperti Zhou Agung, hampir tidak ada kultivator yang dapat membuka dan menghubungkan ke-12 meridian roh. Ini benar bahkan di faksi teratas seperti 10 akademi besar. Mereka yang mampu membuka ke-12 meridian roh memang ada, tapi hanya ada segelintir dari mereka di luar sana. Setiap orang terakhir dipandang sebagai seorang jenius yang tiada taranya, seseorang yang lahir ditakdirkan untuk menjadi hebat. Jenius seperti itu sangat langka, Anda mungkin pergi ratusan atau ribuan tahun tanpa melihatnya. Bahkan di 9 provinsi alam liar, hanya pewaris dari faksi terhebat yang dapat dengan mudah membuka ke-12 meridian roh. Tapi bagi Suyi, ini bukan masalah. Dia pernah menjadi ahli pedang liar dari kekuatan abstrus, jadi dia tahu rahasia besar dari tahap meridian pembukaan alam akumulasi Qi. Selain 12 meridian roh, ada juga meridian tersembunyi. Meridian tersembunyi ini mengalir melalui 12 meridian roh, menghubungkan tubuh kedagingan seorang seniman bela diri ke jiwa mereka. Anda hanya bisa merasakan keberadaannya setelah mencapai kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur. Dulu, murid termuda Suyi, King Tang, membuka meridian tersembunyinya. Suyi tidak mengatur ini dalam inkarnasi sebelumnya. Kesuksesan King Tang adalah pengingat betapa banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dia tinggalkan selama tahap akumulasi Qi di kehidupan masa lalunya. Lagi pula, dia hanya meredam 72 lubang spiritualnya sampai pada titik kebangkitan spiritualitas. Dia belum menyadari kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur, jadi dia secara alami tidak bisa merasakan meridian tersembunyinya. Suyi tidak akan melewatkannya kali ini. Saat dia merenung, Suyi menghela nafas. Dia baru saja menyadari suatu masalah. Dia memiliki sedikit obat spiritual dan batu roh yang tersisa, dan sekarang dia berada di tahap tengah akumulasi Qi. Sumber daya di bawah tingkat 2 tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya. Sederhananya, ke depan, dia secara eksklusif membutuhkan batu roh dan obat-obatan tingkat 2 ke atas hanya untuk mempertahankan kultivasi normalnya. Dan jika dia ingin melihat kemajuan cepat dan terobosan tiba-tiba, dia khawatir dia perlu menemukan keberuntungan. Kuharap perjalanan ke ibu kota provinsi kekaisaran ini tidak mengecewakanku, pikir Suyi. Ibu kota provinsi adalah jantung dari 6 prefekturnya. Itu sangat bersemangat dan berkembang, dan menawarkan sumber daya kultivasi yang cukup untuk mendukung kultivasi Grandmaster. Suyi bukanlah Grandmaster, tetapi meskipun demikian, jalur kultivasinya istimewa, Grandmaster biasa bahkan tidak bisa dibandingkan. Persyaratannya untuk sumber daya kultivasi juga sangat ketat. Sekarang,
dia hanya bisa berharap bahwa dia dapat memperoleh sumber daya yang cukup banyak dan tingkat tinggi di ibu kota provinsi. Saat pikirannya berpacu, dia mendengar tangisan tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. Suyi melirik, dan apa yang dilihatnya bahkan mengejutkannya. Kaki kecil berbulu jadei Crimson Flambeast sedang mengais tanpa henti di dada Cha Jin yang besar. Itu merintih berulang kali, dan sepertinya sangat lapar. Cha Jin tidak tahu harus berbuat apa. Wajahnya yang jelas memerah, dia jelas tertangkap basah. Matanya yang indah bersinar dengan kecanggungan dan penghinaan. Saat Suyi melirik, wajah Cha Jin memanas. Dia tidak bisa membantu tetapi menekan kepala si kecil, keras. Hatinya dipenuhi dengan rasa malu yang tak terlukiskan. Ini sudah berakhir. Orang itu pasti melihat apa yang terjadi barusan. Aku akan mati karena malu. Suyi berguling, duduk, dan mengeluarkan obat roh tingkat 1. Hancurkan ini menjadi pasta, lalu berikan ke anaknya. Cha Jin buru-buru setuju dan menerima ramuan itu, tapi sebelum dia bisa bekerja, mereka mendengar seseorang mengetuk pintu mereka. First Immortal of the Sword Chapter 167. Lantai pertama penginapan menguntungkan. Suyi mengikuti tamu mereka, Qiao Leng dan Elder Wen, ke kamar pribadi. Aroma teh meresap ke udara. Qiao Leng telah memperjelas identitas mereka, dan hadiah yang dia bawa juga tidak pelit, 10 batang obat spiritual tingkat 3 dan 100 batu roh tingkat 2. Suyi duduk dengan santai dan melirik tumpukan kotak kado yang diletakkan di seberang meja. Anda dapat mengambil kembali hadiah Anda, aku tidak melakukannya demi kamu. Ini hanya tanda ketulusan keluarga Yu kami, kata Qiao Leng buru-buru. Tolong, jangan menolak. Apapun yang terjadi, berkatmu kami meninggalkan ngara hidup-hidup malam ini. Apakah kamu punya urusan lain denganku? Tanya Suyi datar. Itu, Qiao Leng ragu-ragu. Penatua Wen duduk diam di sana selama ini. Jari-jarinya mengetuk dengan lembut di atas meja, dan dia berkata dengan dingin, anak muda, karena kamu telah menerima hadiah kami, ke depan, kamu harus mengingat tempatmu. Anda hanya bertindak atas perintah, sama seperti kami, jadi kami akan membiarkan insiden ini berlalu. Namun, jika itu terjadi lagi, jangan salahkan keluarga Yu kami karena perilakunya yang buruk. Nada suaranya damai, tetapi membawa sedikit hukuman. Alis Suyi terangkat, dia melirik tua kurus seperti ranting. Bisakah Anda menjelaskan apa sebenarnya yang Anda maksud dengan, mengetahui tempat saya, dan, bertindak atas perintah? Ini buruk, Qiao Leng berteriak dalam hati. Tuan muda, tolong jangan salah paham. Penatua Wen baru saja, tapi Suyi dengan dingin memotongnya. Biarkan dia menjelaskan. Menanggapi sikap memaksa ini, Penatua Wen menyipitkan matanya. Dia hanya bisa mendengus, saat ini, anak muda benar-benar tidak tahu seberapa luas langit atau seberapa dalam bumi. Izinkan lelaki tua ini memberi Anda beberapa petunjuk, status yang mulia ke-6 mungkin tinggi, tetapi bahkan dia tidak dapat bertindak dengan sengaja di sini di ibu kota provinsi kekaisaran. Anda masih muda, mencapai kultivasi Anda saat ini tidaklah mudah. Jangan berpikir bahwa mengandalkan pangeran ke-6 berarti kamu bisa menjungkir balikkan langit. Ini adalah nada seorang penatua menegur junior, tinggi dan sombong. Ketika Suyi mendengar ini, dia sempat terkejut. Kamu pikir aku bekerja untuk Zhou Zili? Hentikan tindakan itu. Anda tidak dapat menyimpan rahasia sepele Anda dari kami. Penatua Wen tertawa dingin, tatapannya menghina. Suyi samar-samar mulai mengerti. Dia melirik Qiao Leng. Jadi, apa yang kamu katakan adalah, kamu telah menafsirkan caraku menyelamatkanmu hari ini sebagai tindakan kebencian yang disembunyikan. Qiao Leng meringis, lalu menghela nafas panjang. Tuan Muda Su, kata-kata tetua Wen mungkin tidak menyenangkan, tapi dia mengatakan yang sebenarnya. Tentunya Anda tidak akan menyangkal hubungan Anda dengan Pangeran ke-6. Suyi tidak bisa menahan tawa. Menarik, saya menyelamatkan mereka secara sepintas, namun sekarang, mereka sepertinya berpikir saya sedang merencanakan sesuatu. Dan mereka menggunakan hadiah sebagai kepura-puraan untuk menghukum dan memperingatkan saya. Singkatnya, kami di sini malam ini bukan untuk membuat masalah bagimu, tapi ke depan, sebaiknya kamu tidak melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Penatua Wen mengangkat cangkirnya dan menyesapnya. Kemudian, dia berkata dengan datar, atau, saya jamin bahkan Pangeran ke-6 pun tidak dapat memastikan keselamatan Anda. Dengan itu, dia meletakkan cangkir tehnya, lalu bangkit dan bersiap untuk pergi. Suyi menghela nafas. Jika aku tahu ini akan menjadi seperti ini, aku hanya akan menyaksikan binatang buas itu membunuh kalian. Mungkin saat itu saya tidak perlu berurusan dengan semua omong kosong ini. Ekspresi Penatua Wen menjadi gelap. Dan apa sebenarnya artinya itu? Dalam hati Qiao Leng juga agak tidak nyaman. Dia telah memperingatkan Suyi karena kebaikan hatinya, namun pemuda itu tampaknya tidak menghargai sedikitpun. Sekarang, dia bahkan mengatakan hal-hal mengerikan seperti itu karena marah. Suyi duduk di sana, sama sekali tenang, dan berbicara dengan santai. Maksud saya sederhana, saya menyelamatkan hidup mereka, dan saya juga bisa membawa mereka pergi. Bukankah itu akan menjadi akhir dari insiden ini?
Ekspresi Qiao Leng berubah secara dramatis, tetapi Penatua Wen hanya menyeringai. Anak muda, jika kamu membiarkan rasa malumu berubah menjadi kemarahan, kamu hanya akan terbunuh. Saya mendesak Anda untuk kembali dan bertanya kepada Pangeran ke-6 apakah dia benar-benar berani bercanda dengan kehidupan nona muda kita. Qiao Leng juga merasa tidak senang. Tuan muda, obat yang baik itu pahit, dan nasihat yang jujur menyengat telinga. Saya sangat mengagumi Anda, tolong jangan lakukan hal bodoh. Keluarga Yu kami telah menjulang tinggi di atas ibu kota provinsi kekaisaran selama ini, bahkan Pangeran ke-6 tidak akan berani menyinggung kita secara terbuka. Anda, aku menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu berterima kasih? Sela Suyi. Tentu saja, kata Qiao Leng tanpa berpikir dua kali. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergilah dari hadapanku sekarang juga, dan aku tidak akan mengejar ini lebih jauh lagi, kata Suyi dengan datar. Qiao Leng tercengang, tetapi sebelum dia bisa menjawab, Penatua Wen berkata dengan dingin, Qiao Leng, minggir. Aku sebenarnya ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh punggawa muda Pangeran ke-6 ini. Kedalaman tatapannya sudah melonjak dengan niat membunuh yang sedingin es. Hati Qiao Leng bergetar, dia menyadari bahwa Penatua Wen sekarang benar-benar marah. Penatua Wen, kami tidak datang ke sini untuk. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Penatua Wen dengan dingin memotongnya. Pergi keluar. Qiao Leng melirik Penatua Wen, lalu ke Suyi. Dia mendesah pada dirinya sendiri, lalu berbalik dan meninggalkan ruang makan pribadi. Penatua Wen duduk kembali di kursinya, tatapannya dingin dan suram. Saya tidak akan menyia-nyiakan kata-kata. Katakan padaku, maukah kamu menundukkan kepala? Atau Anda ingin bermain dengan lelaki tua ini dulu? Seekor ular merah kecil meliuk-liuk di antara jari-jari tangan kirinya, mengangkat kepalanya dan menjentikkan lidahnya. Mata merahnya yang cerah menatap dingin ke arah Suyi, berkedip dengan cahaya haus darah. Suyi tersenyum tipis, lalu bertanya dengan sangat serius, bagaimana kamu ingin mati? Saya akan mengabulkan permintaan apapun yang Anda punya. Dari nadanya, sepertinya dia sedang mendiskusikan bisnis. Ekspresi wajah kurus Penatua Wen menjadi gelap, dan kilatan dingin di matanya meningkat, sampai-sampai Anda hampir bisa melihat arus es melonjak di dalam pupilnya. Jika seseorang bertekad untuk membuang nyawanya, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk menghentikannya. Ular kecilku belum makan sampai kenyang hari ini. Aku hanya akan menggunakan daging dan darahmu untuk mengisi perutnya. Saat dia mengucapkan kata-kata dingin dan acuh tak acuh ini, mata Penatua Wen tiba-tiba meledak dengan cahaya biru tua yang tidak wajar, seperti sepasang pusaran air yang berputar-putar. Tatapannya tampak mampu melahap jiwa seseorang. Mata Dharma penangkap jiwa. Ini adalah seni rahasia yang jahat dan lalim. Setelah pengguna mengarahkan pandangan mereka pada Anda, tidak masalah bahkan jika Anda adalah Grandmaster Martial Dao, itu akan memberikan pukulan langsung ke jiwa, secara efektif membelenggunya. Jika Anda tidak bisa membebaskan diri, Anda akan kehilangan kemampuan untuk bertarung, menjadikan Anda domba yang akan disembelih. Bagian yang paling menakutkan adalah, teknik ini dapat diaktifkan dengan sangat tiba-tiba, membuatnya sulit untuk bertahan dan mudah untuk menjadi mangsa. Selama bertahun-tahun, seni rahasia ini telah membuat Penatua Wen hampir tak terkalahkan, dan dia telah membunuh banyak Grandmaster dengannya. Terjatuh di bawah kartu truf orang tua ini adalah suatu kehormatan. Anda harus bangga pada diri sendiri, pria biasa tidak layak mendapatkan perlakuan tingkat tinggi seperti itu, kata Penatua Wen dengan santai. Ketika dia melihat ular merah melingkari tangannya, tatapannya sangat menyayangi. Lanjutkan, apapun yang Anda katakan tentang dia, pemuda itu berada di alam akumulasi Qi, dagingnya segar dan lembut. Anda dapat mengadakan pesta yang layak untuk diri Anda sendiri. Ular merah kurus itu mendesis, lalu kabur menjadi seberkas cahaya api dan terbang langsung menuju tenggorokan Suyi yang masih duduk. Penatua Wen sedikit tersenyum. Ular merah kecil adalah spesies varian, itu memiliki jejak garis keturunan Flying Fire Serpent. Jangan biarkan ukurannya yang kecil membodohi Anda, itu adalah pembunuh alami, dan dapat dengan mudah menyergap dan membunuh bahkan ahli akumulasi Qi puncak. Tapi sesaat kemudian, senyum Penatua Wen menjadi kaku, dan matanya melebar karena sangat takjub. Ular merah itu secepat kilat, tetapi bahkan sebelum mencapai setengah jalan menuju sasarannya, sepasang tangan putih dan ramping menariknya dari udara dan menahan kepalanya dengan kuat. Tidak peduli seberapa gila itu berjuang, itu tidak berhasil. Membesarkan makhluk jahat seperti ini dengan diet darah akan mencapai kebalikan dari efek yang diinginkan. Saat tumbuh sisik dan tumbuh tanduk melengkung, Anda akan menjadi orang pertama yang dibunuhnya. Hanya dengan begitu ia dapat menghancurkan pengekangannya dan berusaha berevolusi menjadi naga banjir, kata Suyi, menatap ular merah kecil itu. Dengan kata lain, bahkan jika aku tidak membunuhmu hari ini, kamu hanya akan berakhir sebagai makanan untuk binatang kecil ini. Ekspresi Penatua Wen berubah tidak menentu, dan alisnya terangkat karena terkejut dan waspada. Kamu tidak merasakan apa-apa. Gelombang mengalir melalui hatinya, dan dia tidak bisa lagi tetap tenang. Suyi meliriknya dan berkata,
kamu telah melakukan penelitian tentang seni jiwa, tetapi dengan metode seperti itu, kamu tidak berbeda dengan anak kecil yang bermain-main di lumpur. Menggunakan teknik pada level itu terhadap saya hanya mengundang penghinaan Anda sendiri, itu lucu. Penatua Wen mendengus tak percaya, dan matanya bersinar dengan cahaya biru yang kuat, menggetarkan jiwa, dan menakutkan sekali lagi. Apa yang kamu katakan sebelumnya itu benar. Jika seseorang bertekad untuk membuang nyawanya, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk menghentikannya, kata Sui. Sedikit niat pedang yang agung melintas di kedalaman tatapannya yang jauh dan tidak bisa dipahami. Bang! Penatua Wen terhuyung ke belakang dan jatuh dari kursinya. Rangan rendah keluar dari bibirnya, dan dia menjerit, mataku. Kedua mata telah meledak, dan darah menyembur dari rongganya. Wajahnya pucat, dan kulitnya menjadi transparan saat penderitaan membuatnya kejang. Rasa sakitnya luar biasa, tetapi terornya bahkan lebih buruk. Tahun-tahun kultivasinya telah dihabiskan untuk menyempurnakan mata Dharma penangkap jiwa. Berkat mereka, tidak masalah siapa yang dia lawan, dia tidak pernah dirugikan. Tapi sekarang, bahkan kemampuan terkuatnya telah kehilangan efeknya. Seorang pemuda akumulasi ki belaka telah merusaknya, begitu saja. Seberapa menakutkan ini? Sui duduk di sana, lalu berkata dengan datar, sebelumnya, aku bertanya bagaimana kamu ingin mati, tapi sekarang aku punya ide bagus sendiri. Penatua Wen tiba-tiba berjuang untuk berdiri dan berkata dengan suara serak, baru saja, saya buta. Saya dengan rendah hati meminta. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan sesuatu yang halus dan licin di mulutnya, dan sebelum dia bisa bereaksi, itu meluncur ke tenggorokannya dan masuk ke tubuhnya. Itu ular. Penatua Wen bereaksi seolah-olah dia disambar petir. Seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan dia memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, lalu meraih dan mencari dengan gila-gilaan. Tapi itu tidak ada gunanya. Setelah hanya beberapa detik, 7 lubang di wajahnya mengeluarkan darah, dan dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti organnya, mengakibatkan rasa sakit yang menyakitkan. Tidak, dia menyerang Sui dengan marah, seolah berniat menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menjatuhkan Sui bersamanya. Bagian lucunya adalah, matanya sudah pecah, jadi dia meleset dan malah menabrak dinding terdekat. Setelah itu, seluruh tubuhnya tergeletak di lantai saat dia berkata serak, kamu telah menyinggung keluarga Yu. Kamu akan Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Sui hanya duduk di sana, menyaksikan permainan ini dengan ketidakpedulian yang dingin. Dia menyesap tehnya sedikit, lalu mengerutkan kening, tehnya agak terlalu lemah. Bang! Seseorang mendorong membuka pintu ke ruang makan pribadi. Ketika Qiao Leng mendengar semua keributan itu, dia tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak masuk ke dalam. Mereka kemudian melihat Sui, duduk seperti sebelumnya, tidak bergerak, santai, dan santai. Sementara itu, mayat Penatua Wen tergeletak di tanah. Bola matanya pecah, dan darah menyembur dari rongganya. Potongan daging hilang, dan lebih banyak lagi menghilang setiap detik, seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti dan melahapnya. Tak lama kemudian, yang tersisa hanyalah tulang belulang dan kulit yang keriput. Menyaksikan pemandangan yang aneh dan mengerikan ini, kulit kepala Qiao Leng mati rasa. Dia begitu tercengang, jiwanya hampir seperti meninggalkan tubuhnya. First Immortal of the Sword Chapter 168. Penatua Wen, salah satu asisten kepala keluarga Yu Baiting yang paling cakap, seorang ahli yang mahir dalam segala macam kemampuan yang menakutkan dan misterius. Dia mati begitu saja. Sebelumnya, dari luar kamar pribadi, Qiao Leng tidak mendengar suara pertempuran, tetapi dia mendengar jeritan memilukan Penatua Wen. Baru kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah dan masuk kembali. Di dalam, dia melihat bahwa Sui tampak sangat normal, seolah-olah dia bahkan tidak pernah bergerak, tetapi tidak ada yang tersisa dari Penatua Wen kecuali tulang dan lapisan kulit. Pikiran Qiao Leng menjadi kosong. Dia berdiri di sana, terpaku di tempat, dan tangan serta kakinya menjadi dingin. Menyembur. Tiba-tiba, bagian atas tengkorak tetua Wen terbelah, dan seekor ular kecil berwarna merah cerah muncul. Itu melesat maju dengan kabur, berniat untuk melarikan diri. Namun, sebelum terlalu jauh, Sui melambaikan lengan bajunya dan menjebak ular kecil itu di antara jari tengah dan telunjuk tangan kanannya. Itu menjentikkan lidahnya dan berjuang seperti orang gila, tapi itu tidak ada gunanya. Apakah ular darah itu membunuh Penatua Wen? Qiao Leng hanya bisa bertanya. Dia secara alami mengenalinya, makhluk kecil itu adalah pendamping berharga Penatua Wen, dan dia membesarkannya dengan makanan daging dan darah yang stabil. Siapa yang mengira, pada akhirnya, binatang kecil yang kotor itu akan membunuh tuannya sendiri. Sui mengerahkan kekuatan melalui jari-jarinya, meremas kepala ular itu. Itu langsung jatuh pingsan, dan dia menyelipkannya ke lengan bajunya. Baru saat itulah dia melirik Qiao Leng. Apakah kamu berencana untuk membalaskan dendamnya sekarang? Atau Anda ingin kembali dan melaporkan ini? Qiao Leng bergetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, ekspresinya berubah tak menentu. Ketika dia pertama kali bertemu Sui hari ini,
Kembali ke ngarai, dia merasakan bahwa Su Yi hanya berada di alam akumulasi Qi. Meskipun demikian, kekuatan tempurnya cukup untuk menimbulkan teror ke dalam hati bahkan Grandmaster. Tetapi bahkan jika Anda membuka tengkoraknya, dia tidak akan pernah menduga bahwa seseorang yang sekuat Penatua Wen akan mati seperti ini. Ini membuatnya semakin jelas betapa menakutkannya metode Su Yi. Tuan muda, dengan melakukan ini, Anda telah membuat diri Anda benar-benar berselisih dengan keluarga Yu. Qiao Leng menghela nafas panjang, dia merasa agak bertentangan. Dia berterima kasih kepada Su Yi, tetapi tidak dapat disangkal bahwa sikap kuat yang ditunjukkan Su Yi selama kunjungan mereka membuatnya tidak senang. Sekarang, dia akhirnya mengerti pada tingkat yang dalam mengapa Su Yi berani bersikap begitu memaksa. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa sekarang Penatua Wen telah meninggal, kepala keluarga Yu Baiting tidak akan pernah membiarkan ini pergi. Keluarga Yu, mereka hanya sekelompok seniman bela diri biasa tanpa rasa terima kasih, Anda bahkan mencurigai saya menyembunyikan niat buruk dan berkomplot melawan Anda. Kalian benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, kata Su Yi datar. Karena kamu tidak berencana untuk membalas kematian, kembalilah dan beritahu pemimpinmu bahwa aku akan tetap di sini malam ini. Jika dia ingin membalas dendam, dia dipersilakan datang mencari saya. Qiao Leng menarik napas dalam-dalam, lalu menatapnya, tatapannya rumit. Tuan muda, jika Anda mau memaafkan keberanian saya, bolehkah saya bertanya apakah Anda melakukan ini atas perintah Pangeran ke-6? Su Yi tidak bisa menahan tawa. Apa? Bahkan sekarang, menurutmu Zhou Zili adalah pilar pendukungku? Qiao Leng meringis. Jika tidak, aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa kamu melakukan hal seperti ini. Lagi pula, dengan menentang keluarga Yu, Anda akan kehilangan segalanya dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Mengapa aku melakukan ini? Busur dingin terbentuk di bibir Su Yi. Aku menyelamatkan hidupmu secara sepintas, tanpa niat untuk menuntut ucapan terima kasih yang berlebihan, tetapi kamu segera berasumsi bahwa aku memiliki motif tersembunyi, dan kamu bahkan datang mengetuk pintuku hanya untuk mengancamku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa, bahkan setelah semua itu, saya harus bertahan dalam diam dan menundukkan kepala? Qiao Leng buru-buru menggelengkan kepalanya. Saya tentu tidak akan berani memikirkan hal seperti itu. Jika kamu melakukannya, kamu akan mati sekarang juga, sama seperti dia. Su Yi bangkit. Beritahu kepala keluarga Yu apa yang aku katakan, kata demi kata. Jika dia tidak muncul malam ini, baiklah. Lain kali aku sedang dalam suasana hati yang buruk, aku tidak keberatan mengunjungi keluarga Yu sebagai gantinya. Dengan itu, dia melenggang keluar dari pintu. Ingat, bawa kembali hadiah itu bersamamu. Ekspresi Qiao Leng berubah tidak menentu. Pada akhirnya, dia merosot dan menggelengkan kepalanya karena kesal, lalu mulai bekerja. Pertama, dia menangani sisa-sisa Penatua Wen. Kemudian, dia mengumpulkan kotak kado yang masih diletakkan di atas meja dan bergegas pergi. Ketika dia kembali ke kamar mereka, Su Yi melihat Cha Jin menarik dan menghancurkan ramuan spiritual, yang dia berikan kepada anak binatang itu. Matanya yang cerah dan wajahnya yang cantik bersinar dengan kelembutan. Makhluk kecil itu makan dengan sangat nikmat, dan dari waktu ke waktu, ia menjulurkan lidah merah mudanya dan menjilat jari Cha Jin, meninggalkannya di sampingnya dengan tawa. Tapi ketika dia melihat Su Yi, dia buru-buru menahan diri dan bangkit untuk menyambutnya. Tuan muda, apakah Anda sudah menyelesaikan insiden ini? Belum, kata Su Yi begitu saja. Saya tidak berniat menuntut apapun dari mereka, tetapi mereka membalas kebaikan saya dengan permusuhan. Dalam hal ini, mereka harus melunasi hutang mereka cepat atau lambat. Membalas kebaikan dengan permusuhan. Sedikit kemarahan melintas di mata indah Cha Jin. Aku yakin gadis yang puas diri itu yang menimbulkan masalah. Su Yi meraih toples anggur di atas meja, menuang secangkir untuk dirinya sendiri, dan menghabiskannya. Itu tidak penting lagi. Tiba-tiba, dia mengingat sesuatu. Dia mengambil ular merah kecil dari lengan bajunya, lalu menyerahkannya pada Cha Jin. Suruh si kecil memakannya, itu akan menjadi suguhan yang langka dan bergizi tinggi. Cha Jin tercengang, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, anak Jade Crimson Flame Beast menggeliat dari pelukannya, melompat, dan meraih ular itu dari tangannya. Segera jatuh ke tanah dengan suara gedebuk, tapi tidak peduli. Itu hanya tergeletak di sana, melahap kelezatan yang tidak biasa ini dengan sangat antusias dan mulutnya berdarah. Cha Jin mengerutkan hidungnya. Bagaimana mungkin makhluk kecil yang lucu memakan sesuatu yang begitu berdarah dan menjijikkan? Imut-imut, Su Yi tertawa datar, jika memiliki potensi, pasti akan menjadi Raja Yao cepat atau lambat. Jika dia bahkan tidak bisa mencerna sesuatu seperti ini, bisakah kau tetap menyebutnya sebagai Raja Yao? Tatapan Cha Jin melesat ke sekeliling ruangan. Tuan muda, bagaimana kalau Anda memberinya nama? Sebenarnya, dia sudah lama memikirkan banyak nama, tapi dia tidak berani membuat keputusan seperti itu tanpa izin. Seperti yang dia harapkan, Su Yi tidak mau repot memikirkan sesuatu yang sepele. Dia hanya melambai. Lakukan sesuai keinginanmu. Cha Jin menyala. Tuan muda,
Si kecil adalah keturunan dari Flambeast Crimson Jade, dan Anda mengatakan itu sangat mungkin untuk memiliki darah sejati dari seorang Suani. Karakter, Crimson, dibaca, Qi, jadi mengapa tidak menyebutnya, Qini, saja. Su Yi bahkan tidak berhenti untuk berpikir. Oke, Cajin langsung merasa sangat puas, dan kegembiraannya terlihat di wajahnya. Sejak menjadi pelayan, ini adalah pertama kalinya salah satu idenya mendapatkan persetujuan Su Yi. Ini secara alami sangat berarti baginya. Malam ini, kamu akan tidur di tempat tidur, kata Su Yi entah dari mana. Ah, wajah cantik Cajin langsung memerah, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Setelah beberapa saat, dia menggigit bibirnya. Tuan muda, bisakah aku? Bisakah saya menolak? Kata-katanya terbata-bata, dan sepertinya menghabiskan semua energi terakhir yang dia miliki. Hatinya bergetar. Bukankah semua ini terjadi terlalu cepat? Bagaimana aku bisa berbagi tempat tidur dengan musuh? Bukankah itu tidak akan membuatku menjadi mainan? Tapi, jika dia benar-benar mencoba menggunakan kekerasan, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menghentikannya. Ah, bagaimana dia bisa begitu langsung? Tidakkah dia menyadari bahwa penolakan hanya akan mempermalukan kita berdua dan melukai perasaan kita satu sama lain? Tidak, itu tidak benar. Bagaimana mungkin aku memiliki perasaan padanya? Ekspresi wajah cantik Cajin berubah tidak menentu, dan dia merasa semua terpelintir di dalam. Segala macam pikiran melintas di benaknya. Tapi Su Yi juga tampak tertegun. Kemudian, dia sepertinya mengerti, dan ekspresinya menjadi agak aneh. Kamu tidak mau. Nada suaranya menggoda, dan wajah Cajin memerah karena canggung, malu, dan marah. Tangannya mengepalkan keliman bajunya, dan dia berkata dengan suara gemetar, Tuan muda, memang benar jika kamu menggunakan kekuatan, aku tidak bisa menghentikanmu, tetapi jika kamu melakukannya, aku akan membencimu seumur hidupku. Su Yi tertawa, dan dia tidak lagi menggodanya. Kamu membiarkan imajinasimu kabur bersamamu. Dalam hal cinta dan kesenangan, saya selalu meremehkan penggunaan kekerasan terhadap wanita manapun. Saya belum pernah melakukannya di masa lalu, dan saya tidak akan pernah melakukannya di masa depan. Anda dapat yakin tentang itu. Benar-benar lelucon. Di masa lalunya, jika Su Xuanjun menginginkan persahabatan, dia tidak membutuhkan paksaan, yang harus dia lakukan hanyalah mengaitkan jarinya dan segerombolan wanita cantik immortal yang tak tertandingi akan berlari untuk merekomendasikan diri mereka sendiri. Apa perlunya kekuatan? Apakah pria yang menggunakan kekerasan benar-benar pria? Cajin langsung menghela napas lega, dan tubuhnya yang tegang tampak rileks. Dia tahu betapa bangganya Su Yi, jika dia mengatakan sesuatu, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Tapi kemudian, dia dengan lembut menggigit bibirnya. Kemudian, Tuan muda, apa maksudmu dengan itu? Kita kemungkinan akan menghadapi bahaya malam ini. Saya akan tidur di sofa, itu akan memudahkan untuk menanggapi hal yang tidak terduga, kata Su Yi. Dia sudah tergeletak di sofa. Ingat, saya tidak akan menjelaskan diri saya seperti ini lagi. Wosh! Anak Suani menembak, melompat ke dada Su Yi, dan dengan penuh kasih sayang menggosokkan kepalanya ke pipinya. Hanya untuk Su Yi untuk mengembalikannya dan mengirimnya terbang. Mulutmu berlumuran darah, tetapi kamu ingin menggosokkan wajahmu padaku. Kamu benar-benar binatang kecil yang kotor. Si kecil berguling, menyelesaikan beberapa lingkaran sebelum merangkak kembali berdiri. Pikirannya menjadi kosong, dan menatap Su Yi, merasa agak sedih, seolah tidak mengerti mengapa Su Yi akan memukulnya. Saat Cajin melihat ini, hatinya sakit. Dia buru-buru mengambil anaknya dan menghiburnya. Dia bahkan memukul pria kecil sepertimu. Dia terlalu tidak berperasaan, gumam Cajin. Tapi Su Yi tidak memikirkan semua itu. Dia bahkan tidak bisa diganggu untuk mempertimbangkan apakah keluarga Yu akan datang untuk membalas dendam atau tidak. Besok, ketika kita tiba di ibu kota provinsi, kita akan menetap terlebih dahulu, kemudian mengetahui situasi kota saat ini dan menjual semua yang tidak kita butuhkan. Setelah semuanya beres, aku akan menuju ke Heaven's Origin Academy. Seperti yang dia pikirkan, citra Wen Lingsui muncul tanpa diminta di benaknya, diikuti oleh sosok Wen Lingzhao yang dingin dan menyendiri. Villa gunung, aula besar. Rasanya seperti udara membeku, atmosfer terasa berat dan tercekik. Yu Baiting duduk di kursi kehormatan, menatap tanpa ekspresi ke lantai, tempat tulang dan kulit tetua Wen diletakkan. Waktu yang lama berlalu dalam kesunyian. Qiao Leng berdiri di samping mayat itu, hatinya bergetar, dia bahkan merasa sulit untuk bernapas. Dia baru saja menjelaskan keseluruhan cerita dengan sangat rinci. Yu Baiting tidak marah atau menggertak. Dia hanya duduk di sana, dengan tenang mengambil mayat Penatua Wen. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi semakin tenang dia, semakin berat hati Qiao Leng. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu sebelum Yu Baiting tiba-tiba berbicara. Qiao Leng, sampaikan 3 perintah ini. Ekspresinya tenang, dan suaranya tidak membawa riak emosi bahkan saat bergema di seluruh aula. Minta setiap anggota klan di villa mengemasi barang-barang mereka.
Kita akan memulai perjalanan kembali ke ibu kota provinsi dalam 15 menit. Kirim elang pembawa pesan ke Gubernur Provinsi Siang Tianqiu. Katakan padanya bahwa dalam 2 jam, saya akan mengunjunginya untuk mendiskusikan Tea Party-nya. Pada saat yang sama, kirim pesan ke Pangeran ke-6. Jika dia ingin mengobrol, aku akan menunggunya di Menara Cloud Scoring, sampai besok siang, tapi tidak 1 menit lagi. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.